Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam tariqan sawiyya. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Goodstats.id melaporkan penggunaan media sosial di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Melansir dari data reportal penggunaan media sosial di Indonesia pada tahun 2023 terdapat total 167 juta pengguna, yang merupakan 76,04% dari total populasi. Padahal jika dibandingkan dengan tahun 2017, penggunaan media sosial di Indonesia hanya 47,03% dari total populasi. Nilai ini digadang-gadang akan terus meningkat pada tahun-tahun ke depan. Hadirin, begitu besar peluang dakwah melalui media sosial di era digital. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa konten-konten dakwah masih belum menjadi siaran favorit dan jarang viral. Sekalinya viral, biasanya tentang isu Islam yang radikal dan fundamental. Konten-konten hiburan seperti drama Korea, musik orkestra, berita artis dan rumah tangga mereka lebih diminati oleh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan ceramah agama. Jika hal ini dibiarkan, hadirin, maka generasi muda Islam yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, hati kami bertiga tergugah untuk menyampaikan sebuah syarah Al-Quran yang berjudul Transformasi Dakwah Melalui Media Sosial di Era Digital. Sebagai landasan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
muhtadin. Hamba berlindung kepada Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, maha penyayang, penebar sayang. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam perspektif ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa kalam insya talabi dalam bentuk amar, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntutan dari atas kepada objek yang di bawahnya. Dari sinilah dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita untuk melakukan sebuah gerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sa'di dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah kullu ahadin ala hasbi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa qiyadih. Setiap orang harus ditakwahi sesuai dengan keadaan, pemahaman, sambutan serta ketaatannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat dinamis, artinya menyesuaikan dengan kondisi objek dakwahnya. Ibarat seorang dokter, seorang dai juga harus memahami kondisi pasiennya sehingga ia bisa dengan tepat menentukan jenis obat dan dosisnya. Dalam media sosial, konten dakwah juga harus dikemas unik, asyik dan menarik, sehingga anak-anak kecil yang kecanduan bermain game lebih memilih mendengarkan tilawah. Emak-emak yang biasa mencari berita artis idaman beralih mendengarkan pengajian. Anak-anak muda yang biasanya asyik mendengarkan lagu beralih menuntut ilmu. Gak mau ketinggalan bapak-bapak yang biasanya asyik menonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah. Namun faktanya hadirin, begitu banyak orang yang mengerti IT tetapi tidak memahami konsep sabili Rabbi. Begitu pula sebaliknya, banyak orang yang memahami konsep sabili Rabbi tetapi tidak mengerti IT. Demikian ungkapan Mustasyar PBNU Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Di era digital, seorang dai tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu syar'i, namun ia juga harus melek teknologi. Disinilah seorang dai dituntut untuk lebih selektif, inovatif, dan kreatif dalam menyampaikan pesan kepada umat. Hadirin, selain dengan bil hikmah, transformasi dakwah melalui media sosial di era digital juga dilakukan melalui pendekatan bil mau'izatil hasanah. Kita
sebagai generasi intelektual muda Indonesia seharusnya ikut andil dalam mengatasi krisis konten yang mendidik. Saya yakin hadirin di sini sekalian pasti memiliki media sosial. Betul apa betul? Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Mari berkolaborasi menyebarkan konten dakwah dengan strategi One Day One Content, yaitu dengan menyajikan satu konten dakwah setiap harinya secara kontinu. Badan Penelitian dan Pengembangan Agama mengungkapkan bahwa dakwah di era digital harus menjadi tren dan pilihan utama. Dakwah di era digital adalah dakwah yang menginspirasi, bukan memprovokasi, apalagi memancing emosi, yang mengajak, bukan mengejek, yang menyebarkan kebaikan, bukan kebencian, yang menghadirkan rahmat, bukan laknat, yang merangkul, bukan memukul. Itulah mengapa hadirin, ayat tersebut sangat tepat untuk dijadikan landasan etis metodis dalam melakukan transformasi dakwah melalui media sosial di era digital. Dalam hal ini, sebagaimana lagu Fahmi Sahab yang berjudul Kopi Dangdut yang telah kami ubah liriknya. Ayo kawan gunakan medsos untuk berdakwah. Jadikan dakwah sebagai pilihan utama. Dakwah tak melulu harus ceramah. Kemaslah dakwah supaya indah, tetap berfaedah. Hadirin, semangat dalam mengerjakan kebaikan dan mencegah kemungkaran harus tertanam dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita gelar khairu ummah, yaitu sebagai umat terbaik. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran surat Ali Imran ayat 110 sebagai berikut. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah yang
Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut beberapa ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari, dan Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan khairu ummah adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan sebagai umat terbaik? Jawabannya adalah karena agama yang Allah pilihkan untuk kita. Nahnu afdalu minkum wa dinuna khairu mimma tad'unana ilaih. Ayat tersebut menjadi booster bagi kita untuk siap tampil menjadi agent of change yang menyuarakan kebenaran, mengisi ruang kosong dengan kebaikan. Jangan sampai ruang informasi diisi dengan hal-hal yang jauh dari kebenaran. Maka mulai sekaranglah saatnya isi media sosial dengan konten-konten dakwah yang indah dan menggugah. Hadirin, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa transformasi dakwah melalui media sosial di era digital dilakukan pada dua bagian. Yang pertama, transformasi dakwah dari era tradisional ke era digital. Yang kedua, dari konten dakwah yang monoton menjadi asyik ditonton. Dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi. Dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan. Mari berkolaborasi menyebarkan kebenaran untuk generasi masa depan. Untuk menutup syarahan ini, izinkan kami bertiga mengajak para hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Salawatullahi tubarikuhu, Salawatullahi tubarikuhu, mala'at dunya bil anwari. Al-hijratu rihlatu hadina, hamalal islam lana dina. Al-hijratu rihlatu hadina, hamalal islam lana dina. Fasalamullahi alal hadi, wal kaunu yuraddidu amina. Fasalamullahi alal hadi, wal kaunu yuraddidu amina. Jika ingin belajar agama, belajarlah di pesantren. Ayo kawan kita semua, gelorakan one day one konten. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.